Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran prakarya. Anak-anak apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Nah, materi yang kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran minggu kemarin, yaitu kerajinan bahan lunak. Coba ada yang masih ingat kerajinan bahan lunak itu apa? Ya, kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak, yaitu yang lembut, lentur, dan juga mudah dibentuk ya. Dan bahan lunak itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas bahan-bahan kerajinan bahan lunak yang masuk pada jenis bahan lunak alam. Coba perhatikan, ini adalah salah satu hasil dari kerajinan bahan lunak alam. Kira-kira apa ya bahan yang digunakan? Kita akan tahu setelah mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita membedah satu persatu apa saja yang termasuk pada bahan lunak alam, kita harus tahu dulu dong bahan lunak alam itu apa sih? Nah, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Ya, ini adalah beberapa contoh dari gambar. Kita kupas satu persatu ya. Pertama, ada bahan lunak alam yaitu tanah liat. Ya, kita sudah tahu ya tanah liat. Nah, kita harus tahu karakter tanah liat ini memiliki banyak warna yang sangat beragam. Ada yang berwarna coklat, coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna putih, stoneware lebih kehitaman atau keabuan, sedangkan earthware lebih terlihat coklat kemerahan. Nah, ini ada 4 jenis tanah liat ya, yang dibedakan berdasarkan warna. Nah, untuk alat dalam pembuatan kerajinan dari tanah liat, yang pertama ini di sini ada butsir. Biasanya digunakan untuk menghaluskan permukaan dari sisi tanah liat yang sudah dibentuk. Yang kedua ada kawat atau benang, digunakan untuk memotong. Di sini ada spons, kemudian rol kayu, ada alat putar, ada tungku pembakaran yang digunakan untuk mengeraskan tanah liat. Dan di foto terakhir, ini ada foto beberapa hasil dari kerajinan tanah liat. Ya, sangat cantik-cantik sekali ya. Ada cangkir, ada vas, kemudian ada teko, ada bentuk hewan ini ya, patung hiasan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui alat, nah ini adalah beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan tanah liat. Ada teknik tekan, ada teknik pilin ya, atau digulung, kemudian ada teknik lempengan yang menggunakan roll, kemudian ada teknik cetak dan teknik putar. Teknik pembuatan bahan keramik dengan menggunakan alat putar atau disebut dengan kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Sudah paham ya dari tanah liat? Kita lanjutkan ke bahan lunak alam yang kedua, yaitu kulit. Nah, biasanya kulit yang digunakan untuk kerajinan itu ada kulit domba, ada kulit sapi, dan kulit lainnya yang memiliki permukaan yang mudah dibentuk ya. Karakter kulit itu sendiri, kulit berasal dari hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat atau krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alam jika terbakar akan berbau sate. Itu menandakan bahwa kerajinan tersebut asli dari kulit. Kemudian kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Makanya
Kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar dari kulit sangat memerlukan ekstra perawatan agar teksturnya tetap terjaga. Nah, di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kulit. Yang pertama, bahan dasarnya sendiri yaitu kulit, ada pewarna, kemudian untuk alatnya sendiri ada pahat, ada plong, ada gunting, cutter, jarum, dan mesin jahit. Nah, di sini ada beberapa dari contoh hasil dari kerajinan dari kulit, yaitu ada tas, sepatu, dan wayang kulit. Coba anak-anak ada yang tahu nggak daerah mana yang terkenal dengan kerajinan kulitnya? Ya, di Garut ya. Di Garut sangat terkenal dengan kerajinan-kerajinan kulitnya. Ya, kita lanjut ya ke teknik pembuatan dalam kerajinan kulit. Di sini gambar pertama ada kulit yang sudah dikerok, dicuci, dan dijemur. Ini terlihat kulit sapi ya. Kemudian kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur, kulit diberi warna dasar, ditata dengan pahat mengikuti pola. Berarti sebelum dipahat kita mempola dulu ya. Lanjutkan dengan pemberian warna yang sesuai karakter wayang kulit. Kemudian ini adalah hasil akhir dari pembuatan kerajinan wayang kulit. Sangat cantik ya. Kemudian kita lanjutkan. Bahan lunak alam yang ketiga ada floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Nah, di sini anak-anak ada yang pernah membuat floor clay? Nah, biasanya bahan-bahan apa saja sih bahan-bahannya? Kita lanjutkan ya. Nah, bahan-bahan dalam pembuatan kerajinan floor clay ada di sini. Floor clay itu kita gunakan sebagai bahan pengganti dari plastisine atau dari tanah liat ya. Jika tanah liat dan plastisine sulit ditemukan, kita bisa membuat bahan sendiri yang berasal dari floor clay. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah tepung. Tepungnya bisa menggunakan tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, ya, kemudian lem, kemudian pewarna, kemudian yang terakhir adalah pilok ya. Dan ada bahan pendukung lainnya peniti, bros, gantungan kunci, dan magnet. Nah, proses pembuatannya. Nah, ini beberapa tahapan dalam pembuatan kerajinan dari floor clay. Nah, kita memerlukan alat yang sangat mudah kita temukan ya di rumah kita. Ada baskom atau mangkuk, kemudian sendok, spatula yang digunakan untuk mengaduk, gelas ukur, plastik, triplek, dan waslap. Nah, biasanya dalam pembuatan floor clay menggunakan tepung tapioka ya yang dicampurkan dengan lem kayu, kemudian diaduk hingga kalis. Kemudian adonan yang sudah jadi berbentuk seperti ini dalam takaran yang sama ya, 1:1. Kemudian setelah kalis ditetesi beberapa warna ya, bisa menggunakan pewarna makanan yang sangat ramah ya, bisa dan sangat mudah dibersihkan apabila menempel pada permukaan tangan. Di sini ada foto hasil dari adonan dengan warna. Kemudian di yang terakhir kita bentuk menggunakan teknik pilin, teknik cetak, sama dalam proses pembuatan kerajinan dari tanah liat ya. Dan di sini ada beberapa boneka, gantungan kunci, hiasan dinding, atau alat fungsional lainnya seperti tempat pensil dan tempat tisu ya. Sangat cantik-cantik ya. Nah, kemudian yang keempat ada getah nyatu. Apa itu getah nyatu? Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warna yang putih memudahkan untuk diberi warna. Ya, warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak cemerlang semua warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Ya, di sini ada foto dari pohonnya ya, cuma masih kecil. Dan ini adalah bahan-bahan
yang digunakan dalam pembuatan kerajinan getah nyatu. Nih, alatnya ada sendok, gunting, botol, papan, dan juga kuas kecil ya. Tahapan dalam pembuatannya, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan. Kemudian, getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Nah, kemudian getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas dari Kalimantan. Ya, ini berarti kerajinan yang berasal dari getah nyatu berarti banyaknya di Kalimantan ya. Ini adalah contoh ya, contoh karya gantungan kunci. Selain itu ada perahu, ada patung, dan juga hiasan-hiasan lainnya. Nah, sudah pada kesimpulan ya, berarti sudah beres mengenai kerajinan yang berbahan dasar dari alam. Berarti kita kesimpulannya, kerajinan bahan lunak alam adalah kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan lunak yang berasal dari alam tanpa campuran yang atau zat-zat lain atau olahan lain ya. Dan yang termasuk pada bahan lunak alam diantaranya ada tanah liat, ada getah nyatu, kemudian ada floor clay, dan ada kulit. Nah, sekian pemaparan mengenai kerajinan bahan lunak alam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya membahas mengenai kerajinan bahan lunak buatan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.